Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Hari ini kita bertemu kembali dalam pembelajaran mengenai materi hukum Newton. Hukum Newton itu dikemukakan oleh seorang ilmu fisika yang bernama Sir Isaac Newton. Karena yang menemukan itu adalah Newton, maka hukum ini diberi nama hukum Newton. Hukum Newton ada 3 macam, yaitu ada hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, dan hukum 3 Newton. Bunyi hukum 1 Newton menyatakan bahwa apabila resultan gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang awalnya diam akan selamanya diam, sementara benda yang awalnya bergerak lurus beraturan akan selamanya bergerak lurus beraturan dalam kecepatan yang tetap. Hukum 1 Newton dirumuskan dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F adalah jumlah dari gaya yang bekerja pada benda. Pada hukum Newton 1 atau hukum 1 Newton sama dengan 0. Jadi ketika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda diam akan tetap diam dan benda bergerak akan tetap bergerak, tapi dengan kecepatan tetap. Contoh hukum 1 Newton yaitu, perhatikan gambar di atas. Di sana ada sapi yang akan tertubruk oleh mobil di sana ya. Di sana ada 3 orang penumpang di dalam mobil. Ketika mobil mau menabrak sapi, mobil ngerem mendadak. Ketika direm mendadak mobilnya, yang terjadi dengan penumpangnya menjadi terdorong ke depan. Nah, inilah yang disebut dengan hukum 1 Newton. Hukum 1 Newton disebut juga hukum kelembaman atau hukum inersia. Jadi hukum kelembaman atau inersia. Apa itu inersia? Inersia adalah mempertahankan posisi diamnya. Jadi ketika suatu benda mempertahankan posisi diamnya, kita sebut dengan inersia. Seperti orang yang ada di dalam mobil tersebut yang mau menabrak sapi. Ketika dia sedang posisi diam, tiba-tiba ada gaya yang bekerja pada bendanya, yaitu gaya dari mesin mobil, maka orang-orang yang ada di depan menjadi terdorong ke depan. Nah, pada saat terdorong ke depan, pada saat itu dia sedang mempertahankan posisi diamnya. Itu gambar pertama. Gambar kedua, di bawah ada bis, lalu di dalam bis ada 3 orang penumpang. Ketika mobil bisnya sedang diam, penumpangnya juga sedang duduk diam, ya, sedang posisi diam di posisinya masing-masing. Ada yang sedang duduk, ada yang sedang berdiri. Ketika tiba-tiba mobilnya melaju, bergerak, tiba-tiba penumpang yang ada di dalam mobil itu terdorong ke belakang. Nah, ini juga kita sebut dengan inersia. Pada saat penumpangnya diam, lalu mobilnya bergerak, ada gaya pada mobil yang bekerja pada benda, maka orang tersebut terdorong ke belakang. Itulah yang kita sebut dengan mempertahankan posisi diamnya, sehingga penumpangnya terdorong ke belakang. Gambar ketiga, di sana ada kertas di atas meja, lalu di atas kertas ada sebuah gelas yang posisinya dibalik. Kemudian kita tarik kertasnya ya. Nah, ini bisa kalian lakukan percobaannya di rumah. Kita tarik kertasnya secara cepat. Apa yang terjadi dengan gelas? Ternyata gelasnya tetap diam di atas meja, tidak tertarik oleh kertas. Nah, ini juga yang kita sebut dengan inersia atau mempertahankan posisi diamnya. Jadi gelas sedang mempertahankan posisi diamnya di atas meja. Jadi pada kertas, ketika ada gaya tarik dengan cepat, si gelas tidak bergerak. Berarti dia mempertahankan posisi diamnya. Ini contoh hukum 1 Newton dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat ke
Slide berikutnya hukum 2 Newton. Bunyi hukum 2 Newton bahwa percepatan sebuah benda akan berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja pada bendanya serta berbanding terbalik dengan masanya, di mana arah percepatan akan sama dengan arah gaya total yang bekerja pada bendanya. Melalui hukum ini, gaya benda menjadi semakin besar ketika mendapat dorongan. Gaya searah laju arah benda tersebut ya. Sebaliknya, jika diberikan gaya yang berlawanan atau tolak-menolak, melawan gaya benda itu, laju gaya akan melambat atau mengecil karena terjadi perubahan kecepatan dan perubahan laju. Besar kecilnya perlambatan atau percepatan yang diberikan pada benda akan mempengaruhi arah dari gerak benda tersebut. Untuk hukum 2 Newton memiliki rumus sigma F sama dengan M kali A, di mana sigma F adalah jumlah gaya, M massa, A percepatan. Jumlah gaya satuannya Newton, massa benda satuannya kilogram, percepatan satuannya meter per sekon kuadrat. Nah, dari persamaan rumus hukum 2 Newton akan diturunkan menjadi rumus percepatan, di mana rumusnya A sama dengan sigma F per M, di mana A itu akan sebanding dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Artinya sebanding akan sama. Jika gayanya besar, maka percepatan akan besar. Jika jumlah gayanya kecil, maka percepatan akan kecil. Sebaliknya dengan M, karena tadi berbanding terbalik, maka kebalikannya. Jika M atau massanya besar, maka percepatan akan kecil atau A akan kecil. Jika massa atau M besar, percepatan kecil, dan jika massanya kecil, maka percepatan akan besar ya. Nah, itu rumus turunan untuk percepatan yang diturunkan dari hukum 2 Newton. Untuk A itu percepatan lambangnya meter per sekon kuadrat, M itu massa benda satuannya kilogram, sigma F sama dengan resultan gaya dengan satuan Newton. Contoh hukum 2 Newton, seorang anak terlihat melempar batu secara vertikal ke atas. Awalnya batu melaju konstan ke atas, lalu melambat dan berhenti akibat adanya gaya gravitasi. Batu tersebut selanjutnya turun ke bumi dengan kecepatan dari massa batu ditambah gaya gravitasi yang mempercepatnya. Contoh kedua, ada seorang pria mendorong meja. Pada meja itu bekerja gaya. Perpindahan dari meja tergantung dari besarnya gaya yang bekerja pada meja. Jika gaya yang diberikan oleh pria tersebut besar, maka perpindahannya juga akan jauh beda, bendanya akan berpindah jauh ya. Tapi jika gaya yang bekerjanya kecil, maka meja akan berpindahnya juga dekat atau sedikit atau tidak terlalu jauh. Dan yang ketiga, itu ada seorang anak yang sedang menimba air. Di sini terpengaruh oleh gaya, yaitu gayanya gaya otot. Untuk massa bendanya, embernya yang pada saat sedang kosong belum terisi air, berarti massa ember kecil. Maka gaya yang diberikan oleh si anak kepada kerekan ini, timbaan ini juga akan kecil. Tapi ketika embernya sudah turun ke sumur mengambil air dan terisi oleh air, maka massanya menjadi lebih besar. Ketika massanya besar, supaya bisa terangkat ke atas embernya, maka anak ini akan atau harus memiliki gaya yang besar juga supaya embernya bisa terangkat. Nah, ini contoh hukum 2 Newton yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi di sini jika massa besar, maka gaya akan besar.
Jika masanya kecil, maka gaya juga akan kecil. Hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton menyatakan bahwa tiap aksi akan menimbulkan sebuah reaksi. Apabila suatu benda memberi gaya pada benda lain, benda yang mendapat gaya itu akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi arahnya akan berlawanan. Dari hukum ini diketahui tiap aksi berkonsekuensi memunculkan reaksi, atau bisa dikatakan ada sebab dan akibat. Pemberian gaya sebab menghasilkan gaya akibat. Gaya aksi reaksi bekerja saling berlawanan arah dan bekerjanya pada benda yang berbeda, ya. Dirumuskan hukum 3 Newton ini, F aksi sama dengan negatif F reaksi. Kenapa negatif lambangnya? Karena arahnya berlawanan. Jadi F aksi akan berlawanan dengan F reaksi, ya, untuk arahnya. Tapi jumlahnya sama atau besar gayanya sama. Contoh hukum 3 Newton dalam kehidupan sehari-hari, misalnya seekor burung yang sedang terbang di udara. Nah, di sana terjadi aksi dan reaksi, ya. Aksinya diberikan oleh sayap burung dan reaksinya diberikan oleh udara. Ketika burung sedang menaikkan sayapnya seperti pada gambar, berarti burung sedang mendorong udara yang ada di atasnya. Ketika udara terdorong ke atas, maka akan terjadi reaksi dari udara. Udara akan kembali mendorong sayap burung, sehingga burung bisa terbang dengan bebas di udara. Itu contoh pertama, ya. Contoh kedua, di sana ada Apollo. Apollo ini mau meluncur ke ruang angkasa. Sebelum meluncur, Apollo ini akan menimbulkan gas, ya. Gas ini yang kita sebut dengan aksi. Reaksinya diberikan oleh tanah. Jadi ketika gas ini menimbulkan tekanan ke tanah, maka tanah akan memberikan reaksi. Reaksinya dia akan mendorong kembali Apollo ini, ya, roket ini, sehingga roketnya bisa meluncur ke ruang angkasa. Contoh ketiga adalah seorang anak yang sedang memanah. Di sana terjadi aksi reaksi, aksinya diberikan oleh tangan yang menarik panah ke belakang, reaksinya diberikan oleh busurnya. Pada saat ditarik panahnya, itu kita sebut dengan aksi, dan reaksinya busur panahnya menahan panah sampai nanti dilepaskan anak panahnya dan melesat, ya. Itu contoh hukum 3 Newton. Nah, di sini ada kuis, silakan belajar sendiri. Kira-kira jawabannya apa? Silakan diprediksi oleh kalian. Di sana ada 2 gambar. Gambar pertama seorang yang sedang mendorong mobil. Ini termasuk hukum Newton keberapa? Gambar kedua ada 3 orang anak berkendara naik sepeda motor. Yang di tengah, posisi tengah coba lihat. Posisi yang ketiga coba dilihat yang di belakang. Nah, ini menunjukkan hukum Newton keberapa. Kuis berikutnya, ada seorang anak yang sedang berenang. Nah, ini masuk ke bunyi hukum Newton yang keberapa. Gambar berikutnya ada gambar A dan gambar B. Gambar A ada mobil yang di atas mobilnya disimpan 1 buah balok, lalu di bawahnya disimpan beban. Gambar B ada mobil, baloknya 2 buah, lalu di bawah ada beban. Nah, balok mana yang nanti akan menjatuhkan mobil lebih cepat? Apakah yang di gambar A atau di gambar B? Silakan dipelajari. Dan yang berikutnya, kuis berikutnya
ada seorang laki-laki yang sedang mendorong pohon, sedang menarik pohon, bukan mendorong ya, sedang menarik pohon. Nah ini termasuk ke dalam hukum Newton keberapa? Gambar terakhir, ada seorang pria yang berkendara motor, lalu tasnya atau kopernya itu sampai terpental, ya. Dan lihat tubuh si pria tersebut. Nah, ini masuk ke dalam hukum Newton keberapa? Silakan kalian kerjakan pembahasannya. Kita tunggu di video selanjutnya. Nah, sampai di sini dulu pembelajaran kita mengenai hukum Newton. Kita akhiri, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.